Halo semuanya, perkenalkan saya Emily Rumianaumi, jurusan Ilmu Komputer 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan NPM 210665270. Saya akan menjelaskan simulasi transaksi menggunakan costing method standard price dan inventory valuation manual pada UD17. Sebelumnya saya akan menjelaskan dikit tentang pengaturan yang akan digunakan. Yang pertama itu untuk costing method standard price. Jadi metode standard price di UDU ini merupakan metode biaya default dalam menghitung biaya produk dan biaya suatu produk ditentukan secara manual pada formulir produk dalam platform UDU. Dan biaya ditentukan secara manual ini digunakan untuk menghitung valuation produk. Konsistensi valuation akan dipertahankan meskipun ada perbedaan harga pada pesanan pembelian. Ini berarti biaya yang ditentukan manual pada formulir produk tetap digunakan untuk penilaian. Tidak memperdulikan harga pembelian yang tercatat pada pesanan pembelian. Yang kedua untuk inventory valuation manual. Jadi dalam proses inventory valuation secara manual ini, entry akuntansi yang terkait dengan perubahan nilai persediaan tidak akan dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga pengguna harus secara manual membuat entry akuntansi yang sesuai untuk merekam perubahan tersebut. Setelah menjelaskan dikit tentang pengaturan yang akan kita gunakan, selanjutnya saya akan melakukan simulasi transaksi untuk menunjukkan gitu ya penjelasan tersebut secara nyata. Jadi, untuk skenario tersebut adalah sebagai berikut, nanti produk yang akan saya gunakan itu, memiliki unit cost 2.500.000 dan untuk kegiatannya yang pertama saya akan ada purchase untuk 3 quantity dari produk tersebut dengan unit cost 2 juta. Setelah itu akan ada sales. Oh ya, untuk purchase tadi itu, melalui vendor Setiabadi dan untuk sales ini nanti akan dibeli oleh Jaya Putih sebesar 2 quantity dengan harga unit cost-nya 2.500.000. Dan yang terakhir itu, kegiatan purchase dari vendor Setiabadi lagi, sebesar 1 quantity dengan harga unit cost-nya itu 1.500.000. Dan bisa kita lihat di sini, bahwa di inventory on hand cost mengikuti unit cost produk tersebut untuk menghitung valuation produknya. Jadi hal ini mengabaikan cost penjualan maupun pembelian, sesuai dengan penjelasan yang tadi saya sudah, jabarkan mengenai costing method standard price. Jadi yang pertama-tama ini saya menyalakan dulu Audio Docker saya, terus saya buka localhost nya dan ini pertama kita manage database dulu karena kita, mau membuat database baru, bernama demo dan ini saya menggunakan akun saya yang lain yang bernama Emily dan ini password-nya master password-nya sesuai dengan konfigurasi UDU. Dan setelah itu ini lagi loading untuk pembuatan dari database tersebut. Nah, jika udah, bisa dilihat bahwa di sini database-nya kita udah pakai demo dan ini langsung aja login untuk akun admin tadi Emily. Nah, setelah itu di sini karena ini masih baru, saya mau mengaktifkan dulu mode-mode yang akan digunakan. Ini contohnya tinggal search aja dan tinggal aktifasikan. Untuk mode inventory sendiri, pertama kita akan, juga membuat beberapa warehouse gitu ya. Dengan cara tadi ya, configuration, warehouse, terus tinggal dipencet aja new gitu ya. Ini ada warning sedikit, dan ini tinggal kita isi aja dari warehouse yang kita buat, yaitu pertama WH incoming, itu adalah, warehouse untuk menerima gitu ya, menerima barang yang datang. Ini adalah WH ATK gitu ya, alat kantor gitu ya, untuk alat kantor dan setelah itu spare part gitu ya untuk, bagian-bagian cadangan-cadangan gitu dari, barang-barang produksi gitu. Dan ini OIP ini adalah barang-barang yang sedang dalam proses produksi untuk warehouse-nya. Dan yang terakhir adalah WH finished good yang sudah jadi gitu, yang sudah siap dijual gitu kalau misalkan dari kata sini. Ini saya membuka catatan saya, setelah itu saya buka lagi, untuk location di sini saya akan membuat location masing-masing. Untuk yang WATK ini kita bikinnya location adalah office supply section untuk eee, membuat barang-barang office supplies. Terus ini, finished good itu langsung finished good storage aja buat lokasinya. Terus kalau misalkan incoming itu berarti di receiving area gitu ya, buat area-area yang masih harus kalau spare part juga untuk
Nah ini WP production floor, dan udah dibuat semua location-nya. Dan warehouse-nya di sini juga udah bisa kita lihat gitu, location-nya sudah terubah gitu. Oke. Masuk Setelah ke itu inventory di terlebih sini dahulu. kita Terus di akan sini masuk kita ke akan buka inventory, kategori. Di sini saya terus sudah habis itu buat kita nih akan standar buka price produk, untuk yang kategori, dan di sini saya sudah dibuat buat gitu tinggal ya tingkat standard new aja price, gitu. Nah, di eee, sini standar dan price bisa udah dilihat gitu ada ya, costing costing method di metode di sini sini waypoint standard standard price price dan dan inventory inventory valuation valuation-nya menggunakan itu manual. manual, Kita bisa ngeliat gitu. ini untuk ngeliat Itu bisa penjelasannya. ada Itu ada price pengertiannya ya, valued "The di sini product are price valued at their product. standard cost Jadi kayak defined itu di on the value product," kan berdasarkan seperti standard tadi cost saya yang udah ada jelaskan di bahwa produknya dia, gitu. Bisa dilihat memakai, bisa di cost sini produk kalau pertama valuation-nya di ini untuk formulir bentuknya produk dari untuk inventory sendiri valuation-nya. gitu Kalau ya. untuk manual Ini ini, kita juga the accounting bukan entries yang to di value journal the entries inventory are itu, not posted nanti inventory automatically. itu udah Jadi seperti yang bakal tadi saya juga udah posted jelaskan secara gitu ya, bahwa automatically kalau gitu. misalkan manual, dia itu, entries di Oke, jadi yang accounting pertama juga modulnya kita itu akan nggak membuat terbuat secara produk otomatis. Tapi baru. kalau misalnya kita mau Di sini buat entries-nya harus saya manual gitu. akan Jadi kita buka modul, ini inventory lagi ke products dan terus kita akan buat produk baru. mengambil Misalnya description-nya. saya buat produk Terus chair di gitu ya. sini Dan, untuk uh, cost-nya sendiri itu sesuai dengan skenario yang saya oke, di buat, sini untuk itu dia menggunakan skenario di sini 2.500.000. kita masukkan untuk Oke, dan kategorinya untuk kita menggunakan produk standard kategori price jangan sudah lupa buat. menggunakan standard price yang tadi kita sudah Oke, buat. sudah selesai produknya. Oke, Oke, setelah jadi itu kita produk jadi udah di sini terbuat dan bisa dilihat di sini sudah on hand-nya masih masih 0 unit ya, 0 di unit gitu inventory karena ya. masih belum Oke, ada setelah itu produknya kita gitu. akan buka kepada Oke, selanjutnya kita akan melakukan purchase. skenario Ya, jadi kegiatan kita pertama akan kita membuat yaitu NFT purchase baru. dengan Di buat sini request for sesuai quotation dengan baru ini dari vendor namanya yaitu Setia tadi Abadi. Setia Abadi. Terus habis itu kita Di sini produknya saya produknya adalah itu tadi si chair ada chair tersebut dan dan kuantitinya, quantity-nya itu adalah sesuai 3 dengan skenario itu ada dan di 3. sini unit price-nya berdasarkan Nah di sini ini dia kita menggunakan skenarionya, kita menggunakan unit, 22 price-nya juta. adalah 2.000.000. Oke. Sini teksnya Nah, saya di hilangkan sini saja. terus di sini misalkan kita Dan ini deliver menggunakan to-nya karena ini unit masih price baru nih, ini adalah contoh gitu kalau warehouse misalnya ada warehouse, requirement gitu. beberapa warehouse gitu ya, Di sini awalnya kita confirm pakai ke order incoming dulu. dan misalkan kita Terus tadi kita bisa confirm, confirm terus gitu ya, kita misalkan udah udah receive terima kita produknya receive dan kita products dan validate habis itu kita gitu ya, validate. dan oke, setelah itu kita Setelah bisa itu, lihat juga kita coba kan lihat gitu ya, kita coba di, accounting-nya di sini modul accounting untuk dari untuk, journal journal entries-nya entries-nya ini bisa bisa dilihat dilihat bahwa bahwa memang tidak beberapa terbuat gitu ya, perusahaan karena kita bisa menggunakan memberi inventory, kalau untuk valuation yang tadi manual gitu ya. inventory-nya gitu di Jadi journal untuk entries-nya. perubahan pada inventory itu Kita tidak buka ada, inventory dan kita akan di ngeliat gitu journal entries, di counting produknya entries-nya. dan bisa dilihat Nah di ini sini untuk on hand-nya ada produknya kita 3 bisa ngeliat unit nih ya, gitu sekarang ya. on hand-nya itu udah ada 3 Dan quantity, location-nya adalah di sini di gitu, yang receiving ada area. location-nya di receiving Oke, bisa area. juga ngeliat di Tuh, dan ini costing, untuk, stock valuation valuation-nya di juga sini bisa nih kita kita ngelihat bisa ngeliat nih. bahwa Unit untuk unit value-nya value-nya itu yang totalnya menggunakan 2.500.000 7.000 gitu, gitu. bukan menggunakan, Terus kayak tadi 2.000.000 sesuai ya untuk dengan di sini. purchase-nya. Nah, walaupun Nah tadi ini unit udah price ya sesuai dengan purchase kita udah skenario pakainya gitu, 2 juta tapi tetap dia memakai yang unit menggunakan cost dari 2.500.000 untuk yang di inventory on sendiri gitu, hand-nya. yang kenapa namakannya adalah standard price gitu. Ini 7 Oke, 7 juta ya untuk sales. selanjutnya Jadi kita melakukan, kita kegiatan nunggu kedua gitu ya itu dari Jaya sales, dari Putih, dia customer akan itu membeli adalah produk Jaya tadi office Putih, chair gitu ya terus sebanyak ini 2 dia, quantity. membeli Dan 2, di sini kita lihat bahwa dan dia kita membelinya menggunakan unit menggunakan cost unit yang cost-nya itu segini gitu 2.500.000. ya. Kita tinggal ini maaf Oh ini ada kurang 0, saya kurang maaf belum saya nolnya di sini. atur. Oke, terus Nah habis itu kita setelah bisa sudah, mungkin ini kita bikin immediate kita payment aja, terus kita aja. confirm, Di habis itu sini kita create invoice misalkan gitu kita ya. udah kita confirm, di sini sales ordernya sudah terbuat gitu ya. Nah ini Ini saya kita tadi belum jadi bikin create invoice, karena belum di delivery gitu ya, jadi barang aja belum kita dikirim. delivery-nya Jadi gitu. pertama kita harus kirim dulu gitu ya barangnya di Nah, bisa dilihat inventory, bahwa dia ada dari stock gitu ya. setelah Tadi itu, udah ada di stok dalam ininya dan dia ke partner nah sampai ini ke ketahuan ya bahwa ada tulisannya gitu from warehouse stock ke, oke. partner atau customer gitu. Nah ini udah kita kirim, udah done. Terus setelah itu kita kembali lagi gitu ke mode sales-nya baru, setelah itu
Oke, nah dari sini Kita bisa create kita bisa create invoice. invoice, ya confirm, terus kita bisa langsung aja nih. Nah kalau kita ini kita bisa Nah, ngeliat ya. untuk mengetahui yang di journal entries ya, Setelah saya customer nggak mau request itu register sama payment di titik modul counting, sales, tapi di modul counting saja gitu ya. terusnya dia Nah, ada di journal entries-nya bahwa terlihat gitu ya tadi customer customer invoice ini. gitu ya. Berbeda dengan inventory yang tadi nggak ada gitu di journal entries. Tapi kalau misalkan untuk Kita bisa ini register payment ada, aja kalau terus ini misalkan create nggak payment, ada, terus udah dan ini statusnya di in kita lihat lagi payment. journal entries-nya bahwa Tuh, terjadi dan ada invoicing. lagi Kita bisa invoice lihat lagi reference-nya untuk inventory, jurnal banknya kalau kita misalkan sudah plot in payment-nya. valuation-nya. Nah, di sini bisa kita lagi di stock Bahwa di sini valuation-nya udah ada nih, bahwa udah kurang ada 2 dari kemarin quantity 2, dengan terus harga unit unit value-nya value-nya yang 2.500.000 gitu. kita coba dulu aja ya, Bisa kita taruh lihat tuh total lagi 2.500.000 gitu ya, udah 2.500.000 di sama. inventory on Nah hand-nya setelah itu sesuai kita akan dengan melakukan yang skenario. purchase ini. Selanjutnya Kita melakukan purchase kegiatan lagi, terakhir yaitu purchase barang lagi dari purchase dari Setia Abadi. Setia Abadi, terus kita Produknya produknya sama, itu chair chair, tadi terus dengan di sini kita kuantitinya beli satu 1, aja, terus terus unit unit price-nya di sini price-nya itu adalah berbeda, 1.500.000. yaitu Oke, ini kita berarti 1.500.000. ini teksnya kita hapus aja, Oke, terus ini terus saya misalkan deliver to-nya juga ganti lagi ke WH incoming gitu ya. receipts, Terus habis itu terus sudah itu kita confirm confirm order. terus kita Habis confirm receive order lagi kita receive status produk kalau udah menerima, habis kita validate. gitu. Nah sekarang kita buka lagi Setelah itu ke kita inventory, kembali ke kita lihat inventory dan kita valuation-nya. ngelihat gitu ya dari Nah di valuation-nya sini kita bisa lihat bahwa lagi di sini bahwa sudah ada satu lagi dan walaupun tadi kita membelinya pakai tapi 1.500.000, di sini unit tapi value-nya tetap masih gitu ya pakai untuk valuation dari 1.500 stoknya ini gitu. sendiri kita menggunakan unit cost yang pertama kali kita set saat di produknya Sehingga di gitu. sini benar. Nah, udah sama pada skenario-nya Gitu. Nah di sini 2 dikali 2.500.000 yaitu 5 juta gitu. Nah, ini saya hanya menunjukkan gitu ya bahwa bisa ada operation internal transfer gitu. Misalkan dari warehouse pindah dari warehouse yang satu ke warehouse lainnya gitu. Ini tinggal di-set aja dan masukin produknya. Sekian cara melakukan transaksi menggunakan costing method standard price dan inventory valuation manual pada UDU 17. Terima kasih dan semoga bermanfaat.